Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai sosial, mobile, and local marketing. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hakim, rekan saya Anjar Wahyu Prasetyo dan Feral Akbar. Introduction to Social, Mobile, and Local Marketing. Yang pertama itu ada konsep. Jadi di sini itu menerapkan konsep pemasaran yang baru, di mana terdapat percakapan dan keterlibatan kita sebagai pemasar kepada para pelanggan. Misalnya, kita sebagai pemasar dapat berinteraksi langsung kepada para pelanggan melalui percakapan online. Yang kedua itu ada dampak smartphone dan tablet, di mana dampaknya sangatlah besar. Pada tahun 2012 saja, pemasar berbasis mobile sudah dapat melampaui pemasar berbasis sosial. Pada tahun 2013, segmen iklan mobile semakin berkembang pesat dikarenakan banyaknya pengguna smartphone. Bahkan 25% pengguna Facebook mengakses Facebook menggunakan smartphone. Sosial, mobile, local nexus, di mana adanya ikatan yang kuat antara pengguna jejaring sosial, perangkat seluler, dan pembelanjaan secara lokal. Social marketing. Bedanya social marketing dengan tradisional online marketing adalah sebagai berikut. Kalau tradisional online marketing itu mengirimkan pesan bisnis kepada para pengunjung, tetapi tidak mendengarkan para pelanggannya. Sedangkan social marketing mendorong pelanggan untuk menjadi penggemar dan mengadakan percakapan dengan pelanggan secara online. Selanjutnya ada social marketing players. Pengunjung unik. Kita dapat mengukur kepopuleritasan suatu situs sosial dengan cara mengukur pengunjung uniknya. Semakin besar, maka semakin populer situs tersebut. Dan di sini data menunjukkan bahwa Facebook lah yang paling populer karena banyaknya pengunjung unik. Keterlibatan. Cara mengukur keterlibatan pengguna dalam suatu situs adalah dengan mengukur berapa lamanya pengguna berada di dalam situs tersebut. Dan di data ini, Facebook lah yang memiliki keterlibatan pengguna terbesar. Selanjutnya adalah social marketing proses. Ini adalah proses social marketing, yaitu ada mengakuisisi fan, yang dimana menarik orang ke pemasaran kita. Selanjutnya ada keterlibatan, mendorong pengunjung untuk berinteraksi dengan konten dan merek kita. Selanjutnya ada amplifikasi, mendorong pengunjung untuk membagikan suka ataupun komentar mereka dengan teman-temannya. Selanjutnya ada komunitas, sekelompok penggemar yang terlibat dan berkomunikasi satu sama lain selama periode tertentu yang substansial tentang merek kita, sehingga brand menjadi kuat dalam penjualan. Facebook marketing. Fitur dasar menjadi ciri khas Facebook adalah newsfeed dan timeline serta graph search. Alasan memilih Facebook adalah gudang terbesar dari informasi yang sangat pribadi. Terus di sana kita dapat memaksimalkan koneksi antara pengguna. Selanjutnya ada Facebook marketing tools. Nah, ini adalah alat-alat yang ada di marketing Facebook, yaitu ada marketplace ads, newsfeed, brand packs, promote post, sponsor stories, like button, mobile ads, Facebook exchange. Selanjutnya Twitter marketing. Twitter dirancang sebagai layanan pesan
teks secara real time. Ada 160 juta pengguna Twitter di dunia. 60% pengguna mengakses Twitter menggunakan seluler. Fitur dasar dari Twitter adalah tweet dan retweet, followers, dan tagar. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya presentasikan tentang tweet promosi. Ya, setelah Hakim mempresentasikan tentang Facebook, sekarang saya akan mempresentasikan tentang Twitter. Twitter terkenal dengan salah satu hashtagnya. Kita bisa mencari apa aja dengan hashtag ya, baik yang positif ataupun negatif. Nah, di sini saya akan bahas tentang promosinya apa saja. Promosinya yang pertama adalah tweet promosi. Tweet promosi apa? Pada saat kita buka Twitter kan sering ada tuh gambar apa itu? Gambar searching ya. Nah, di situ adalah promosinya. Tweet promosi adalah versi dari Twitter dari Google AdWords. Harganya biasanya sih dari $1 sampai $2 per klik. Itu harganya. Dan ini biasanya berdasarkan wilayah juga. Ini sudah ditentukan sesuai wilayah, jadi nggak usah takut misalnya kita di Indonesia pasti iklannya cuma di Indonesia aja. Nah, yang kedua adalah promoted trend atau tren promosi. Ini biasanya iklan yang menggunakan hashtag ya. Jadi misalnya ada iklan Walls, iklan es krim, iklan Shopee, biasanya kan pakai hashtag ya, gratis ongkir atau apalah, di rumah aja, corona, sekarang lagi hashtag corona. Nah, ini hashtag kayak gini yang iklannya itu per harinya sampai $200. Luar biasa, $200.000, bukan $200. Nah, yang kedua adalah promoted akun. Promoted akun bukan akun verified ya, beda. Ini akun yang dipromosikan. Akun yang dipromosikan biasanya pada saat kita di search engine-nya Twitter, kita nyari sesuatu, nah itu akun yang dipromosikan. Nah, ini juga disesuaikan dengan regional kita. Jadi kalau kita ada di Jepang dan di Indonesia pasti beda promoted akunnya. Yang keempat adalah halaman profil yang disempurnakan atau enhance profile page. Nah, ini sih lebih mirip dengan tweet mereka sendiri ya. Iya, jadi ini udah kayak keseluruhan dari iklan-iklan tersebut. Yang kelima, amplify. Amplify itu hampir sama, cuma penyempurnaan aja. Nah, yang keenam adalah television ad retargeting. Maksudnya adalah analisis pasar berdasarkan iklan yang sering dimuncul di TV. Nah, terus mereka akan menyempurnakan apakah pakai iklan yang ini masih bagus di Twitter atau udah nggak bagus. Setelah itu yang terakhir, yang ketujuh, ada lead generation card atau kartu kayak seperti kartu bisnis ya, tapi ini lebih mirip ke iklan pop up. Jadi misalnya kita lagi nyari di Twitter cari baju, tiba-tiba muncul ada iklan Shopee, iklan pop up suruh download Shopee. Nah, itu biasanya di Twitter ada itu kayak gitu. Atau lagi nyari kopi, tiba-tiba muncul iklan pop up, beli Starbucks diskon 50%, dipencet masuk halaman Starbucks, ya kan ngeselin. Selanjutnya, nah dari itu semua tentu pasti ada evaluasinya ya. Nah, gimana sih kalau Twitter, iklan-iklan Twitter itu, promosi-promosi itu bisa berjalan dengan benar atau tidak? Di sini dibahas di measuring Twitter marketing result, mengukur hasil pemasarannya benar atau enggak. Nah, dari hasil kampanyenya tersebut, kita bisa lihat dari tweet iklan kita diklik apa enggak. Terus dari mention kita ada enggak yang mention tentang kita. Terus dari retweet, misalnya kita ngasih informasi atau ngasih iklan, ada enggak orang yang promosiin akun kita.
Ya walaupun sebenarnya ada kita giveaway juga. Nah terus dari hashtag, seberapa upaya kita untuk menjadi trending nomor 1 gitu kan, kayak PewDiePie sama T-Series. Yang kedua gue mau ngomongin tentang Pinterest marketing. Pinterest tuh kayak aplikasi buat kita mencari inspirasi ya, kata-kata senja, kata-kata apalah. Pinterest tuh kayak sebuah Facebook, tapi lebih ke arah fotografi, arah gambar-gambar. Nah, Pinterest gak terlalu ini di Indonesia, tapi tetap ada promosinya. Promosinya apa aja? Ada banyak, ada share, ada link store-nya juga, ada ad pin, ada create theme, integration with social, ada retail brand pin, URL store, dan lain-lain. Nah dari Pinterest ini sebenarnya yang pingin gue omongin adalah ketika lu mencari sesuatu di Pinterest, misalnya cari gambar Tokyo, nah di sana muncul gambar Tokyo banyak banget. Ujung-ujungnya lu pencet satu, pas lu mau save gambar tersebut bawahnya ada iklan kan ya, lu tertarik ke Tokyo, bayar sekian, nanti ada malah masuk ke web travelnya. Nah itu dari inti Pinterest marketing. Nah selanjutnya gue mau ngomongin tentang mobile marketing. Mobile marketing tuh kayak gimana? Nah ada survei membuktikan ya, tapi di Amerika yang gue dapat, lebih dari 300 juta orang menggunakan perangkat seluler per hari. Bayangin tuh. Iya. Dan 140 juta menggunakan smartphone. Rata-rata untuk chatting, belanja online, sosial media, games, dan nyari informasi di web. Nah, ini ada grafik nih. Bisa dilihat. Rata-rata pada buat hiburan ya, buat TikTok, Instagram atau apa nih. Parasnya entertainment paling banyak nih. Lanjut. Nah, buat apa orang pakai handphone? Rata-rata buat aplikasi buat kayak game atau hiburan, sosial, chatting, browsing cuma dikit. Kita main HP tuh browsing cuma buat apa ya? Paling banyakan main game sama nonton gak jelas. Selanjutnya, nah gimana cara mobile marketing? Mobile marketing gini bro. Jadi pada saat lu lagi enak-enak main Instagram, main Facebook, atau lagi main apapun, tiba-tiba muncul iklan tuh di situ. Nah itu namanya mobile marketing. Intinya kayak gitu. Atau lu lagi main game, mau naik level, tonton video, naik level dah. Nah itu namanya, yang gampangnya kayak gitu aja. Lanjut, mobile marketing toolsnya hampir sama kayak yang lain, tapi ini cuma pada dasarnya adalah iklan yang berbayar ya. Ada juga aplikasi harus bayar baru kita bisa jalan. Intinya gitu. Terima kasih dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Wahyu Prasetyo. Dari kelompok 7, saya akan melanjutkan chapter 7 yang berjudul Social Mobile and Local Marketing. Nah, saya akan menjelaskan pertumbuhan pemasaran seluler berbasis digital, berbasis lokasi dan lokal. Sebelum tahun 2005 itu masih sangat dikit pengiklanan yang menggunakan alat digital sebagai media pemasaran. Nah, barulah setelah tahun 2005 sudah mulai ada yang menggunakan media pemasaran digital sebagai media pengiklanannya. Nah, yang pertama itu contohnya itu ada Google Maps pada tahun 2005. Dia ini menggunakan iklan targeting kepada pengguna berdasarkan alamat IP dan lokasi geografi umum. Nah, setelah itu ada yang kedua itu contohnya itu ada smartphones Google Mobile Maps aplikasi pada 2007. Nah, kalau dia ini menggunakan iklan targeting kepada pengguna berdasarkan GPS.
Setelah itu ada pemasaran seluler berbasis lokasi. Nah, sebenarnya pemasaran seluler berbasis lokasi ini diharapkan bisa meningkat sebanyak 4 kali lipat dari pada tahun 2007. Mengapa? Karena pemasaran seluler berbasis lokasi ini lebih mudah menjangkau para pengguna atau customer, dan juga lebih gampang dicari oleh customer. Nah, selanjutnya itu ada pemasaran seluler berbasis lokal dan berbasis lokasi ini. Total pemasaran online itu ada 42 miliar dolar, serta pemasaran online lokal itu ada 27,8 miliar dolar. Dan juga ada pemasaran lokal seluler sebanyak 5,4 miliar dolar. Selanjutnya ada pemasaran platform berbasis lokasi. Yang pertama itu contohnya itu kayak Google, yang di dalamnya seperti ada Android US, Google Maps, Google Page, AdMob, dan AdWords. Dan juga ada Facebook, ada juga Apple yang dalamnya ada iOS dan iAd, Twitter, dan masih banyak lagi. Nah, terus yang terakhir itu ada identifikasi lokasi. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi lokasi? Yaitu dengan cara melacak sinyal GPS, atau juga bisa melihat lokasi menara seluler, dan juga bisa melihat lokasi WiFi. Nah, cukup sekian dari presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.